Hari ini, Senin, 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bundel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang kita berikan bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya. Dan itu ada di Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Roy Suryo dan kawan-kawan, ini maksudnya tentu saja Roy Suryo, Dr. Tifa, Dr. Rismon, gitu, dan yang lain-lain yang bakal jadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya ini Pak makin pede saja menghadapi laporan Jokowi dan para pendukungnya yang kini tengah diproses di Polda Metro Jaya. Mereka mendapatkan bukti telak yang kelihatannya kali ini sulit untuk dibantah, bahwa ya kalau dibandingkan dengan bukti-bukti yang mereka sekarang ini kantongi, ini sangat mudah untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, atau Roy Suryo sering menyebutnya sebagai 99,9% palsu, bukan 100 miliar persen palsu seperti yang dikatakan oleh Dr. Rismon. Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Komisaris Besar Ade Arisam Indradi kan memastikan bahwa laporan Jokowi bersama dengan 3 laporan lainnya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sekarang statusnya naik ke penyidikan. Artinya ini kan siapa yang akan menjadi tersangkanya tinggal menunggu waktu saja, dan kita sudah tahu siapa saja yang akan jadi tersangkanya, yakni 5 orang yang dilaporkan oleh pengacara Joko Widodo. Roy Suryo mengaku dia optimis, bukan hanya optimis, saya kira ini pede, kalau sampai kasusnya bergulir di pengadilan, dia bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Artinya nantinya pasal-pasal yang akan digunakan oleh penyidik untuk menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya gugur semuanya ya, karena dia disebutkan menyebarkan fitnah dan juga menyebarkan hoax ya, informasi palsu yang kemudian menimbulkan kegaduhan gitu. Padahal kalau kemudian faktanya bahwa ijazah Jokowi palsu, ya dasarnya apa? Karena kan pangkal atau duduk asal mulanya persoalan ini ya berkaitan dengan asli atau tidaknya ijazah dari Jokowi. Keyakinan Roy Suryo itu didasarkan alat bukti yang diperoleh oleh Dr. Tifa berupa 5 bundel ijazah asli. Ini dilengkapi dengan transkrip dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Ini tahun yang diakui oleh Joko Widodo, dia lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Ini artinya kalau mereka ini para orang-orang sarjana kehutanan lulusan tahun 1985 yang tahunnya itu bersama dengan kelulusan Joko Widodo, dan kemudian mereka menyerahkan dokumen-dokumen ini ke Dr. Tifa, ya berarti mereka nggak pernah kenal dengan Joko Widodo dong. Ya kalau mereka kenal dengan Joko Widodo dan itu teman satu angkatannya, untuk apa mereka menyerahkan ijazah-ijazah dan bendel-bendel dokumen pendukung lainnya itu? Nah ini yang menurut saya ini perlu juga dibikin clear. Tapi kelihatannya Dr. Tifa dan Roy Suryo masih mencoba menyimpan itu ya. Nah, menyimpan data-data yang lebih telak yang nanti mereka akan ledakan di pengadilan. Roy Suryo mengaku telah melihat, memeriksa, dan bahkan melakukan analisis terhadap 5 bendel dokumen ijazah tersebut yang dipegang oleh Dr. Tifa. Dan seperti biasa dia menggunakan ELA ya, error level analisis, yang digunakan untuk melihat keaslian sebuah ijazah itu. Dan dengan menggunakan teknologi ELA tadi, Roy Suryo itu kemudian menemukan 5 fakta ini, yang 5 fakta perbedaan yang sangat mencolok dengan antara ijazah asli yang dimiliki oleh lulusan sarjana tahun 1985 yang diserahkan kepada Dr. Tifa itu
dengan yang diunggah oleh kader PSI Dian Sandi Utama. Dan kenapa ini penting ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi Utama yang dia klaim sebagai asli, karena kan dia setelah bertemu dengan Jokowi akhirnya dikonfirmasi oleh Jokowi bahwa ijazah yang dia unggah itu adalah ijazah asli miliknya. Jadi ya ini nggak bisa dibantah bahwa ini kan ini digital gitu, bukan analognya. Nah sekarang Roy Suryo punya yang sifat analognya. Dalam jumpa pers yang digelar hari ini, Senin 14 Juli 2025, Roy Suryo itu membocorkan apa saja perbedaan itu. Namun dia tidak bersedia menyebutkan milik siapa ijazah tersebut. Yang dia sebut adalah terima kasih. Itu kata dia itulah milik kakak-kakaknya, karena Roy Suryo ini kan lulusan UGM tahun 1991. Hari ini, Senin 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bundel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang kita berikan bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya. Dan itu ada di Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Masya Allah. Yang lulus pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan kewenangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul, jangan ditunjukkan dulu nanti di pengadilan. Tapi saya tidak mau hanya ngomong-ngomong, saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini bukan cuma omong-omong seperti biasa. Ada 5 bundel, sekali lagi ada 5 bundel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM Universitas Gadjah Mada, bukan UPP Universitas Pasar Pojok Pramuka, yang diserahkan secara baik, berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain, tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit ya. Ini ijazah asli saya. Ya. Sebelah kanan kenapa buat itu? Ini nanti ada analisisnya, analisis saya. Ini ijazah saya tahun 91, 6 tahun setelah ijazah 85. Yang pertama di sini diperhatikan ada yang namanya watermark di seluruh bidang ijazah yang dicetak di kertas. Ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Tidak ada. Jadi watermark itu penting sekali. Saya sampaikan bukti ini, semacam yang disampaikan Dr. Tifa kemarin sore, ya. Tapi tetap saya dengan Dr. Tifa tidak atau belum menunjukkan yang lembar aslinya itu, karena itu akan di pengadilan. Tapi kami menunjukkan analisis. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di review Dr. Tifa. Embossnya ada di mana? Nanti saya ceritakan embossnya. Jadi emboss itu ada logo Universitas Gadjah Mada. Dan itu tidak bisa dibuat di pasar pramuka. Nggak mungkin. Ada emboss yang ada di situ. Nembus sampai belakang. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine. Ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Saya Suryo Noto Bibrojo. Iya, Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRT Roy Suryo Noto Bibrojo. Asli juga itu. Dari Keraton Pakualaman. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja. Gelarnya tidak bisa dibeli. Asli. Lain dengan seseorang dari pasar pramuka yang tiba-tiba jadi KPH.
Pangeran Haryo. Pangeran Haryo dari mana? Ya. Atau ada orang yang tiba-tiba namanya Pangeran Paku. Pangeran dari mana? Ya, nah itu ya. Jadi jangan menyoal soal nama. Yang ketiga, ada logo di tengah dengan tinta tertentu. Yang tinta itu unik. Kadang-kadang tinta itu tembus sampai belakang kalau yang di asli. Karena tinta itu terbuat dari barang yang mahal. Itulah ijazah asli. Dan yang kelima, ijazahnya sudah tidak ada. Tetapi di ijazah tahun sampai dengan tahun 85 memang masih ada yang namanya meterai. Meterainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna meterainya adalah saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Nah, jadi teman-teman ada 5 kategori perbedaan ijazah asli milik 5 bundel sahabat-sahabat, maaf kakak-kakak kelas saya alma mater yang se-alma mater dan Gajah Mada. Ya sekali lagi terima kasih kakak-kakakku, Anda telah benar-benar dan ini undangan juga terbuka untuk semua aktivis, semua alumnus Gajah Mada. Silakan kalau Anda ingin menyerahkan itu boleh ke kuasa hukum, boleh ke kami, boleh ke Dr. Resmond atau juga ke Dr. Tima. Ya, itu kami akan simpan sebaik-baiknya dan kami akan rawat sebaiknya. Nah, sesuai dengan janji saya kepada Anda, saya lakukan juga uji sekaligus jawaban semua. Ada seorang yang katanya ahli, tapi tidak bisa mengatakan dia hanya nggak bisa aja pakai ELA, tapi dia bilang ELA tuh nggak bisa untuk uji digital. Mas, ngaku aja kamu nggak bisa ELA. Topi merah itu adik kelas saya, ya. Itu pun bisa melakukan ELA, gitu loh. Error level analysis. Error level analysis itu artinya apa? Ada kita menguji ijazah atau apapun, kalau itu terdapat rekayasa atau terdapat penambahan, itu akan error pada bidang gambarnya. Tolong perhatikan ijazah saya ini teman-teman semua. Ini adalah ada tulisan ijazah. Kalau di ELA, di sini masih ada sisa-sisa tulisan IJA, masih ada. Masih ada juga logo UGM. Masih ada juga bagian foto saya. Masih ada juga tanda tangan dari rektor. Masih ada juga watermark, embossnya sebenarnya masih ada. Di ELA kelihatan. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Kelihatan nggak bedanya teman-teman semua? Ini gambar jelas yang masih ada tulisannya. Ini kita cari tulisan ijazah aja nggak ketemu, logo aja nggak ketemu, bahkan mana nggak ketemu. Artinya ini adalah gambar yang sudah hasil rekayasa. Pak intelijen Pak Rajasa sangat paham. Ini adalah saya secara full. Kalau secara ELA masih, nah maaf, gini, jelas sekali. Bahkan lagi aja masih kelihatan. Ini tulisan ijazah, ini logo, ini foto saya ada di sini. Sekarang ini miliknya Joko Widodo. Mana ada kelihatan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sama sekali. Tidak saya orangnya. Enggak, ya. Kita enggak ada. Tapi tidak ada. Dan hasil analisis yang ini saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Jokowi. Tidak otentik. Bukan identik. Dan saya sudah mohon izin. Saya tidak tampilkan aslinya, tapi saya tampilkan analisis ELA-nya. Ini adalah ijazah asli angkatan 85 Fakultas Kehutanan seangkatan dengan Joko Widodo. Masih kelihatan tulisan ijazahnya ada, bekas logonya ada, kemudian watermarknya juga masih ada. Ya, yang 5 juga sama, yang 4 lainnya juga sama. Aslinya ada. Jadi saya tidak hanya berani menunjukkan analisisnya, saya tidak hanya berani digitalnya, analognya ada, dan ijazah itu asli semuanya,
diserahkan langsung oleh masing-masing yang bersangkutan kepada kami, ya, dan itu siap untuk dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ini ada benda bukti yang menambah, jadi tidak mengurangi, Pak. Menambah bukti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Dan bukti-bukti ini siap untuk dibawa juga ke Barreskrim. Ya, oke ya. Soal adanya 5 ijazah atau 5 bedal ijazah asli Fakultas Kehutanan angkatan 1985, bahkan juga tadi Roy Suryo menyebutkan ada juga yang 85 tapi bukan dari Fakultas Kehutanan, tapi iya sama dengan yang ijazah dari Fakultas Kehutanan itu sangat berbeda dengan milik Jokowi. Sebelumnya itu sempat disampaikan oleh Dr. Tifa dalam sebuah jumpa pers yang digelar sehari sebelumnya, hari Ahad 13 Juli 2025 lalu. Hanya pada waktu itu Dr. Tifa memang belum segamblang Roy Suryo tadi tentang apa sih 5 perbedaannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas izin Allah kita sudah mengikuti gelar perkara khusus yang diselenggarakan oleh Barreskrim pada tanggal 9 Juli 2025 dan kemudian dilanjutkan saya memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait dengan laporan yang disampaikan oleh 5 pelapor pada tanggal 11 Juli 2025 hari Jumat. Kemudian bersamaan dengan hal tersebut, Allah mengizinkan saya untuk mendapatkan sebuah seperangkat dokumen yang sangat penting bagi kasus ini, yaitu dokumen asli dari sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang wisuda atau lulus tahun 1985. Dan saya beserta beberapa teman menjemput sendiri ya dokumen yang sangat penting tersebut berupa 1 lembar ijazah asli yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 beserta dengan transkrip nilai dari yang bersangkutan. Dan dokumen itu sudah ada pada kami, dan pada saat waktu dan tempat di mana kami menjumpai dokumen tersebut, saya sangat terperanjat, tercengang dan mengucap syukur alhamdulillah. Karena dokumen-dokumen ini akan menjadi sebuah penjelasan yang sangat penting terkait dengan polemik ijazah yang sudah menjadi pertanyaan besar, kegelisahan besar bagi seluruh rakyat Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Dan ini adalah sebuah bukti, satu bundel bukti yang sangat otentik tentang bagaimana sesungguhnya dokumen dalam bentuk ijazah itu dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Kenapa saya terperanjat? Karena ternyata ijazah sarjana atau yang kemudian bergelar insinyur pada waktu itu yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu adalah sebuah ijazah yang sangat indah dan sangat berkualitas. Artinya betul-betul selayaknya sebuah ijazah yang dikeluarkan oleh universitas terbaik ternama, yaitu Universitas Gadjah Mada. Dan saya sambil berdiskusi dengan teman-teman juga yang hadir untuk menjemput ijazah dan transkrip tersebut, melihat bahwa ternyata Universitas Gadjah Mada mempersiapkan ijazahnya dengan sangat bagus, ya, sempurna dan paripurna. Artinya paripurna itu adalah bahwa ijazah itu dibuat sedemikian rupa sulit sekali dipalsukan, ya, karena kami hitung ada sekitar 5 layer pengamanan ya yang ada pada selembar ijazah tersebut ya. Saya tidak bisa menyampaikan di sini karena ini adalah novum atau barang bukti yang sangat penting sehingga kami rahasiakan. Yang memilikinya pun juga kami rahasiakan ya. Nah, jadi ada 5 layer pengaman ya yang tidak kami sebutkan ya di sini ya, tetapi nanti pada waktunya nanti akan kami sampaikan ya pada waktu yang tepat. Jadi pertama, ijazah UGM itu nggak main-main. Bentuknya, kualitasnya, ya kesempurnaan dari bagaimana ijazah itu sulit sekali untuk dipalsukan begitu ya. Dan layer-layer itu adalah dihasilkan oleh sebuah karya cetakan yang pasti sangat
sulit ya untuk dilakukan reproduksi ataupun katakanlah dipalsukan begitu ya. Dan kemudian ada beberapa kunci dari ijazah tersebut yang sependek yang kami tahu yang disebut sebagai ijazah begitu ya, yang diakui oleh seorang kader PSI bernama Dian Sandi Utama yang beredar selama ini di daring di internet ya, di mana dia menyatakan bahwa dokumen itulah ijazah asli dari Joko Widodo begitu ya. Itu ternyata berbeda 180 derajat dengan ijazah asli yang kami temukan. Beda sekali ya, komponen-komponennya, detail-detailnya, bahkan secara kasat mata, secara awam tanpa harus menggunakan digital forensik, tidak harus menggunakan teknologi pun kita bisa melihat perbedaannya. Memang sampai dengan hari ini kami baru bisa membandingkan ijazah analog ya, artinya ijazah fisik yang kami dapatkan dari seseorang tersebut, dari lulusan asli Fakultas Kehutanan UGM 1985 tersebut, dengan ijazah asli yang diklaim difoto oleh Dian Sandi Utama tersebut ya. Dari komponen-komponen yang kami lihat, kami komparasi ternyata banyak hal-hal secara administratif ya. Itu yang selama ini kami duga ya, ada sebuah inkonsistensi administratif. Misalnya contoh tentang nilai materai ya, nilai materai itu yang ternyata tidak konsisten dengan nilai materai dari ijazah-ijazah Universitas Gadjah Mada di tahun yang sama ya. Dan kami dari ijazah yang kami dapatkan ini sangat berbeda nilai materinya, nilai materai rupiah materainya itu sangat berbeda. Padahal tahunnya sama ya, 1985. Kemudian ada beberapa layer tertentu yang hanya bisa dilihat itu dengan penerawangan begitu ya. Nah, itu adalah pengamanan yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada. Jadi saya yang sebagai alumna Universitas Gadjah Mada yang sempat kemarin agak sedikit kecewa dengan alma mater saya, ya sedikit kecewa dalam arti masa iya UGM mengeluarkan ijazah yang tidak berkualitas. Melihat ijazah tersebut saya kembali bangga karena UGM tidak main-main mengeluarkan ijazah yang sangat berkualitas seperti itu. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah soal transkrip ya. Transkrip yang dimiliki oleh pemilik ijazah tersebut itu juga membuat kami sangat terperanjat. Karena transkrip nilai tersebut milik seorang sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985, artinya lulus tahun 1995, ternyata sangat berbeda 180 derajat dengan transkrip nilai yang dipresentasikan oleh Bareskrim pada tanggal 22 Mei 2025 yang lalu. Transkripnya ya, mulai dari jumlah SKS ya. Jadi kita tahu dari transkrip nilai yang dipertunjukkan oleh Bareskrim, ada dua transkrip nilai. Yang pertama adalah transkrip nilai dengan jumlah SKS 122 dengan IPK 2,05, yang kami tidak tahu ini sebenarnya adalah transkrip apa. Lalu kemudian transkrip yang halaman kedua atau lembar keduanya itu sejumlah 88 SKS dengan IPK 3,05 ya. Itu kalau seandainya jumlahnya adalah 210 SKS ya. Itu sudah level master bahkan mungkin doktor ya. Nah, sedangkan transkrip nilai asli milik dari sarjana asli itu berjumlah 161 SKS ya. Sejumlah 161 SKS. Artinya confirm sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu ya, bahwa seorang sarjana itu menempuh SKS sejumlah sekian untuk bisa sarjana. Dan kemudian transkrip nilai itu konsolnya itu satu ya, artinya tidak terpisah-pisah seperti yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Dan itu karena saya juga alumna UGM, saya juga punya transkrip nilai yang seperti itu. Jadi tidak ada dalam sejarah UGM itu mengeluarkan transkrip nilai final itu dalam bentuk beberapa halaman. Selalu transkrip nilai itu consolidate gitu ya, mulai dari semester 1 sampai semester terakhir ya. Dan jumlahnya 161 SKS ya. Nah, dan kemudian alhamdulillah juga pada hari ini
kami juga menerima kiriman spesimen baru ya dari lulusan Fakultas Kehutanan UGM juga. Dan ternyata setelah kami compare dengan apa yang kami dapatkan di minggu yang lalu, itu ternyata identik. Ya, artinya semua komponen-komponen termasuk 5 layer pengamanan yang kami lihat pada minggu yang lalu dengan yang hari ini kami dapatkan, itu ternyata identik ya, artinya sama persis komponen-komponennya dan berbeda 180 derajat dengan dokumen ijazah yang diakui oleh Dian Sandi Utama ya. Nah, satu lagi kami juga mendapatkan komparasi dari 2 ijazah yang dikeluarkan juga oleh UGM tahunnya 1985. Ternyata UGM berdasarkan dari dokumen yang sudah kami dapatkan juga yang merupakan kelengkapan dari penelitian saya, pada kurun waktu antara 1975 sampai 1982, UGM ternyata mengeluarkan 2 jenis ijazah. Yang pertama adalah ijazah sarjana muda, yang kedua adalah ijazah sarjana. Nah, kedua jenis ijazah tersebut, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana, ternyata beda. Ya, jadi ijazah sarjana muda itu lebih simpel dan quote and quote lebih mudah dipalsukan sebetulnya ya, karena kami lihat secara detail pengamannya itu ternyata tidak serumit, tidak sekompleks dari ijazah sarjana, dan kami dapatkan sudah di tangan kami. Spesimen pertama adalah dokumen ijazah asli sarjana salah satu fakultas dari UGM tahun 1985, satu lagi adalah ijazah sarjana muda di Keluaran Universitas Gadjah Mada tahun 1985. Jadi di tangan kami sekarang sudah ada 3 bundel. 3 bundel kelengkapan dokumen yang sangat lengkap, bahkan yang terakhir kami terima itu lengkap sekali. Sampai dengan KHS-nya juga ada, registrasinya juga ada, sehingga kami bisa mengkomparasikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Bareskrim. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, sama seperti yang saya sampaikan pada saat gelar perkara khusus ya, bahwa sebetulnya saya sebagai saksi ahli, saya sebagai alumna UGM, dan saya juga memiliki keahlian dalam sisi behavior terkait dengan inkoherensi maupun inkonsistensi dari perilaku maupun dari dokumentasi itu, saya bisa menjadi mitra dari Bareskrim, saya bisa menjadi mitra dari kepolisian. Artinya apa? Untuk menambah lengkapi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bareskrim, plus untuk mengkoreksi apabila ternyata dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Bareskrim itu ternyata tidak terlalu tepat, mungkin sumbernya salah atau pihak yang memberikan dokumentasi tersebut tidak tepat. Karena mungkin saja kan orang-orang Bareskrim bukan orang lulusan UGM ya, sehingga mereka tidak tahu bagaimana source atau sumber mereka bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang asli ya. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan ini bukan menjadi sebuah hal yang mengcounter dari Bareskrim. Jangan dianggap seperti itu. Kami tidak menyalahkan, kami ingin membantu. Saya terutama bersama dengan teman-teman para peneliti ini membantu sehingga nanti keputusan apapun yang disampaikan oleh kepolisian, dalam hal ini Bareskrim, itu betul-betul sebuah keputusan yang valid ya, yang dan akurat ya, dan sangat bisa terverifikasi dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk terakhir soal novum ini ya, saya sampaikan bahwa saya saat ini memiliki hipotesis baru ya, berkaitan dengan dokumen yang dimiliki oleh Bareskrim, kemudian dari sekian tahun ya, saya mulai penelitian itu sejak akhir tahun 2022 sampai dengan saat ini, banyak sekali dokumen-dokumen, data-data yang sudah kami kumpulkan ya, saya bersama tim kumpulkan, kemudian dari apa yang kami lihat dimiliki oleh Bareskrim, dan kemudian novum yang terakhir 3 bundel ini, kami justru berhipotesis, ada hipotesis baru yang kami sampaikan di sini ya, jangan-jangan UGM itu tidak terlibat dalam quote and quote pembuatan replika atau apapun yang disebut sebagai ijazah dan semua dokumen termasuk transkrip. Bisa jadi UGM bukan providernya. Ya, bisa jadi UGM bukan providernya, tetapi ada pihak lain, dan ini mungkin menjadi sebuah usulan kepada kepolisian untuk menyelidiki secara lebih lanjut. Ya, itu yang karena ya saya punya sebuah
sebuah kebanggaan, kecintaan kepada alma mater saya. Saya meyakini bahwa tidak mungkin lah alma mater saya ataupun pihak UGM itu memiliki aktivitas untuk melakukan replikasi atau melakukan penggandaan atau apapun ya atas ijazah yang tidak ada atau yang dipertanyakan oleh publik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan iya, artinya bisa jadi pihak lain. Dan ini juga saksi-saksinya sudah banyak ya. Artinya sudah banyak saksi-saksi atau pendapat dari para orang-orang pihak-pihak yang juga sudah mereka deklarasikan ya bahwa mereka mengetahui tentang produksi dari replikasi ijazah tersebut ya. Jadi di sini UGM mestinya saya mengimbau kepada UGM nggak usah pasang badan. Kalau memang UGM itu tidak melakukan apapun terhadap praktek replikasi ijazah itu, ya UGM sampaikan aja bahwa bukan mereka yang memproduksi replikasi dari dokumen tersebut, begitu saja. Jadi bukan tanggung jawab UGM juga. Bahkan sekarang kalau UGM terus pasang badan, maka UGM akan bisa memiliki persoalan di sini, memiliki masalah di sini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan saya bisa tambahkan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berita gembira ini ya, berita gembira ini bahwa ada dokumen yang asli yang bisa mengcounter dari dari dokumen-dokumen yang sampai dengan hari ini masih dipertanyakan oleh kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini makin seru ya. Kalau benar yang dikatakan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa kali ini mereka bisa menunjukkan ijazah asli yang bersifat fitik atau juga disebut sebagai analog dan tetap bisa diperiksa secara digital karena dasarnya memang digital itu dari analog dan kemudian baru dianalisis secara dipindahkan ke digital dan dianalisis secara digital. Sementara ijazah Jokowi kan sampai sekarang ini keberadaannya tidak jelas karena baik Jokowi maupun pengacaranya selalu menolak untuk menunjukkan ijazahnya, apalagi menunjukkan ijazah yang asli ini. Ya alias sejauh ini bisa disebut bahwa ijazah Jokowi itu masih goib. Sementara sekarang yang ada di tangan Dr. Tifa itu yang kemudian sudah diperiksa, dianalisis oleh Roy Suryo itu jelas-jelas itu adalah ijazah asli yang dimiliki lulusan dari UGM di Fakultas UGM tahun 1985 dan juga ada dari fakultas lainnya. Dan sekarang ini justru Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo sedang mengimbau gitu kepada lulusan dari UGM yang asli gitu untuk yang pada tahun 85 untuk juga membantu memperjelas duduk soal ini dengan membantu menyerahkan dokumen-dokumen ijazah asli yang mereka milikinya. Jadi kalau nanti semakin tambah banyak ijazah dari UGM lulusan tahun 85 dan kemudian ternyata ketika dibandingkan dengan ijazah Jokowi itu sangat berbeda, dan ini tentu saja berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Barreskrim beberapa waktu yang lalu yang katanya dia membandingkan dengan 3 ijazah lainnya milik teman-teman Jokowi yang kemudian dinyatakan identik. Dan itu pun kan kemudian dibantah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, dan Barreskrim kan kemudian melakukan gelar perkara khusus untuk mengulang lagi proses gelar perkara yang dilakukan oleh Barreskrim, yang dilakukan tepatnya dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum atau Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim.